Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Gunawan. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya pada studi case yang berjudul Hukum Politik dan Dilema Etis di Global Industri Farmasi. Industri farmasi global didominasi oleh selusin firma dengan sekitar setengahnya yang berkantor pusat di Amerika Serikat, 2 di Swiss, 2 di Inggris Raya, dan 1 di masing-masing Perancis, Jerman, dan Israel. Biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi. Di antara semua industri farmasi berinvestasi paling banyak dalam R&D. Untuk produk yang sukses, perusahaan farmasi harus menetapkan harga yang cukup tinggi untuk perlindungan terbatas untuk kekayaan intelektual. Melindungi hak milik adalah tujuan utama dari sistem hukum. Pemerintah memberikan paten dan memberikan jenis perlindungan lainnya untuk kekayaan intelektual. Tantangan dari merek generik. Alasan utama produsen generik dapat mengenakan harga yang lebih rendah adalah karena mereka tidak mengeluarkan biaya R&D yang tinggi untuk mengembangkan obat baru. Karena obat-obatan yang sudah ada di pasaran, produsen obat generik juga menanggung biaya yang cukup besar untuk menurunkan biaya pemasar dan penjualan. Obat palsu. Banyak pemerintah gagal menjamin mutu obat impor. Akibatnya, industri obat palsu dan obat bioinicuivalen yang berkembang telah muncul di seluruh dunia. Area terapi yang terabaikan. Sebagian besar penelitian farmasi difokuskan pada pengembangan pengobatan untuk penyakit yang dapat mengembalikan biaya modal dan menghasilkan keuntungan. Karena alasan ini, perusahaan farmasi cenderung menargetkan pasar yang paling menarik. Pengawasan publik. Tindakan industri farmasi seringkali tunduk pada pengawasan publik dalam sistem politik dan hukum nasional. Misalnya, pemerintah Afrika Selatan berseteru dengan beberapa produsen obat AIDS bermerek. Karena harga yang tinggi, pemerintah memberikan sanksi impor obat generik yang tidak disetujui. Masa depan. Prospek penjualan di Brasil, China, dan pasar negara berkembang lainnya berkembang seiring waktu. Perusahaan farmasi semakin menargetkan pasar tersebut, tetapi menghadapi tantangan yang sangat besar. Tanpa perlindungan kekayaan intelektual yang memadai, industri farmasi memiliki lebih sedikit insentif untuk menciptakan obat baru. Question and answer. Pertanyaan dan jawaban. Tentukan jenis risiko negara yang dihadapi oleh perusahaan farmasi dalam bisnis internasional. Bagaimana politik dan hukumnya sistem negara mempengaruhi industri farmasi global? Jawabannya ada 7. Yang pertama, adanya persaingan produk dan atau merek generik. Yang kedua, adanya obat palsu yang marak di pasaran. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi, perlindungan terbatas untuk kekayaan intelektual, area terapi yang terabaikan, dan yang terakhir pengawasan publik dan masa depan. Yang pertanyaan selanjutnya ini langsung pada jawabannya aja. Jawabannya, produsen generik biasanya menjual obat-obatan itu dengan harga yang sangat rendah. Alasan utama produsen generik dapat mengenakan harga yang lebih rendah karena mereka tidak mengeluarkan biaya R&D yang tinggi untuk mengembangkan obat baru. Kemudian pertanyaan yang terakhir, langkah apa yang dilakukan industri bermerek mengambil untuk mengatasi berbagai masalah etika yang dihadapinya, seperti menyediakan obat-obatan yang terjangkau untuk negara-negara miskin? Jawabannya, pada saat yang sama, inisiatif pemerintah dan swasta telah mulai menangani realitas pasar ini dengan memberikan insentif paket dan kemitraan publik swasta kepada negara yang memiliki penduduk yang miskin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.